Mari kami ajak Anda bergabung dengan rekan Yasir Nenek Ama di kediaman Menko Kemaritiman Indro Yono Susilo. Yasir, apakah Pak Indro sudah berangkat dari kediamannya di Panglima Polim saat ini? Ya, Rob, benar sekali bahwa sekitar 10 menit yang lalu Indro Yono Susilo, Menko Kemaritiman bersama sang istri Nining Indroyono sudah berangkat dari kediamannya di Jalan Panglima Polim ke Jakarta Selatan ini, dan keberangkatan keduanya ini menggunakan kemeja batik, baju batik maksud saya, berwarna coklat. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Indro Yono apa alasan menggunakan batik berwarna coklat, dan dirinya menyatakan bahwa ini adalah seragam ataupun himbauan yang disampaikan oleh Joko Widodo bahwa pada pelantikan Kabinet Kerja Jokowi JK ini tidak menggunakan pakaian resmi seperti jas begitu, namun menggunakan batik dengan warna coklat. Dan Indro Yono sendiri berangkat bersama dengan sang istri, tidak ditemani oleh keluarga besarnya. Hal ini dikarenakan memang Indro Yono sendiri, keluarga dari Indro Yono sendiri sebagian besar tinggal di luar Jakarta dan sebagiannya lagi ada di luar negeri, sehingga Indro Yono hanya berangkat dengan sang istri. Dan tadi juga kami sempat menanyakan bagaimana langkah ke depan, mengingat Menko Kemaritiman ini adalah Menko yang baru. Indro Yono menyatakan bahwa semuanya akan tergambar jelas ketika sidang kabinet nanti. Namun Indro Yono sudah memastikan bahwa sekitar pukul 16.30 setelah menggelar sidang kabinet, Indro Yono akan pergi ke gedung BPPT di daerah Jakarta Selatan. Ini merupakan gedung yang disewa untuk dijadikan kantor dari Menko Kemaritiman. Nanti di sana baru akan dipetakan seperti apa ruangan kerja dari Menko Kemaritiman, seperti apa struktur kerja, mengingat belum memiliki staf dan belum memiliki gambaran yang jelas terkait dengan kerja dari Menko Kemaritiman ini. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada istri Indro Yono, yaitu Nining Indroyono, yang memberikan sedikit pesan kepada sang suami ketika menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Dan berikut adalah pesan yang disampaikan oleh istri Indro Yono. Jaga amanah aja lah. Kalau jaga makan sih itu udah tugas sehari-hari ya, insya Allah lah. Cuman insya Allah doakan saja Bapak bisa mengemban amanah dengan baik, tidak mengecewakan masyarakat, karena ini tugas yang sangat berat. Ini sangat berat, dan mungkin pengorbanannya tidak hanya beliau, tapi juga kami semua, keluarga inti dan keluarga besar juga kami merasakan harus mensupport. Jadi saya sebetulnya harapannya lebih kepada support dari orang-orang terdekat dan juga extended family, sehingga ya, amanah ataupun pesan yang disampaikan adalah menjaga amanah. Dan tentu saja pesan ini tidak hanya disampaikan oleh istri Indro Yono, namun juga diharapkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Indro Yono Susilo selaku Menko Kemaritiman bisa memegang amanah dan menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Yasir untuk laporannya. Yasir Nenek Ama melaporkan dari kediaman Indro Yono Susilo di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Kita lanjutkan perbincangan, kita harus ke Pak Dahlan dulu karena Pak Dahlan harus pamit ya, 10 menit lagi ya. Pak Dahlan, pengalaman dari seorang pengusaha kemudian ditunjuk menjadi Menteri BUMN 2011-2014. Tadi di awal menarik sekali Pak Dahlan katakan pos saya paling banyak diincar. Ini sebenarnya tantangan paling berat di Kementerian BUMN itu apa, Pak Dahlan? Tentu sekarang karena waktu zaman Pak SBY ya, nggak tahu yang akan datang. BUMN itu diposisikan sebagai salah satu tangan dari pemerintah. Tangan kanannya itu APBN, tangan kirinya itu BUMN. Maksudnya kan tidak banyak yang bisa diperbuat oleh APBN. Dananya terbatas, sehingga tidak banyak pembangunan yang bisa dilakukan oleh APBN. Sehingga BUMN harus berperan untuk membangun infrastruktur dan berbagai hal yang tidak kuat kalau hanya dari APBN. Nah, karena itu yang paling dipentingkan oleh teman-teman BUMN adalah supaya Menteri BUMN ini bisa menjaga, bisa memprotek BUMN dari intervensi-intervensi, terutama intervensi politik, intervensi kepentingan apapun, supaya profesionalisme di BUMN ini tetap terjaga. Hanya itu saja. Selebihnya orang-orang BUMN itu pinter-pinter, buktinya ada 3 yang jadi menteri sekarang, bahkan kalau mau 10 pun ada di sana. Sehingga sebetulnya yang diperlukan tinggal bagaimana menjaga BUMN agar profesionalisme ini tetap bisa berjalan dengan baik, agar bisa menjadi salah satu tangan dari pemerintah untuk membangun. Ya, mungkin Pak Dahlan bisa sharing juga mungkin jurus-jurus Pak Dahlan menghadapi intervensi-intervensi itu. Biasanya kita kan main silat lah, kadang-kadang mundur, tetapi
bukan lari, kadang-kadang maju, kadang-kadang memukul, kadang-kadang menarik diri. Itu persilatan-persilatan itu harus dilakukan. Tentu tidak boleh, intinya tidak boleh kalah. Begitu. Ada juga pernah mengatakan kan bahwa BUMN ini ibaratnya sapi perah ya, banyak anggota DPR yang minta upeti gitu kan perusahaan BUMN. Ke depannya bagaimana untuk bisa mengatasi ini? Ya, tetapi selama saya jadi menteri kan itu tidak terjadi karena memang kita bentengi cukup kuat sampai ada masalah-masalah kemarin itu. Nah, yang akan datang memang benteng seperti ini tetap harus dilakukan. Tetapi saya kira dengan KPK yang semakin keras, semakin hebat, saya kira iklim di luar BUMN akan ikut membantu untuk mendukung agar BUMN ini terjaga dengan baik. Oke, Pak Dahlan lihat sosok Rini Sumarno mampu? Saya kira mampu karena beliau pernah menjadi direktur utama satu perusahaan multinasional. Secara manajerial menurut saya sangat mampu, bahkan mungkin lebih baik dari saya karena beliau sebelumnya punya pengalaman yang sangat panjang di bidang mengelola perusahaan. Oke, Ya. baik. Kita akan ke Elverina Hidayat yang saat ini berada di kantor DPP Nasdem untuk melihat bagaimana suasana di sana. Elverina. Ya, Ralf dan Sumi, saat ini saya berada bersama dengan salah satu menteri di Kabinet Jokowi JK yang akan menjadi Menteri Agraria dan juga Tata Ruang. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi. Selamat Pak atas terpilihnya Bapak sebagai Menteri ya. Apakah ada program kerja atau target kerja yang bisa Anda berikan setelah nantinya dilantik Pak? Ya, saya kira kita setelah dilantik nanti kan akan langsung rapat kabinet pertama. Disitulah kita akan mendapatkan penjelasan tentang direction tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan secara keseluruhan dan apa yang menjadi fokus-fokus serta prioritas pada bidang-bidang di kementerian kita. Jadi saya kira kita menunggu nanti, ya kan kita masing-masing tentu sebagai menteri punya pandangan sendiri. Nah, itu yang nanti coba kita kita matchkan dengan apa yang diinginkan. Jadi saya kira supaya kita ini tidak keluar dari koridor karena kita ini adalah membantu Presiden Jokowi untuk ini bukan apa yang kita persepsi sendiri tapi kita membantu sehingga tugas kita adalah bagaimana menyelenggarakan pemerintahan di sektor ya kan yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita. Jadi kita menunggu nanti direction dari Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet pertama setelah pelantikan nanti. Ini tinggal 1,5 jam Anda akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan background Anda selama 2 kali periode itu Komisi 2 yang membidangi aparatur negara ya, dan juga dalam negeri. Apakah nanti bisa beradaptasi atau seperti apa Pak nanti Pak? Yang perlu diketahui bahwa saya 3 periode di DPR, Komisi 2 itu membidangi pertanahan. Jadi pertanahan bukan sesuatu yang baru karena sejak tahun 97 saya di DPR, saya sudah berinteraksi. Jadi 3 core ya di dalam Komisi 2 DPR yang ketika saya menjadi anggota di sana itu pertama dalam negeri, kedua aparatur, yang ketiga adalah pertanahan. Jadi bukan hal yang baru untuk saya, bukan hal yang saya kira teman-teman BPN juga sangat kenal ya dengan saya juga kenal mereka. Saya kira kita ya kawan lama lah, mitra lama lah. Jadi kira bukan hal yang aneh ya, itu. Nah, kalau misalkan Presiden Jokowi sendiri terkenal dengan tagline-nya kerja, kerja, dan kerja, Pak. Apabila nanti Bapak sudah menduduki jabatan Menteri, apakah akan secepat itu juga Bapak memprogram kinerja di Menteri Tata Ruang dan juga Agraria? Ya saya kira sama dong, kan kita membantu. Ketika Presidennya kerja, kita kerja kan gitu, bukan kita ini. Karena tugas kita harus ingat bahwa kita adalah membantu Presiden untuk keberhasilan menjalankan pemerintahan gitu. Terakhir ini Pak, Bapak kan sebagai pejabat eksekutif juga sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu di Partai Nasdem yang mengharuskan untuk mencopot atau menanggalkan jabatan apabila terpilih menjadi menteri. Kira-kira Bapak akan kapan melaksanakan hal tersebut? Saya kira tadi malam sudah kita buatkan suratnya karena itu adalah garis partai sejak awal dan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya, dan kemudian itu juga komitmen Nasdem kepada Pak Jokowi. Makanya saya tadi malam sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai pengurus DPP Partai Nasdem. Bu Siti Nurbaya sudah, Pak Tejo Edi juga sudah.
Kita bertiga. Dan nanti setelah pelantikan akan kita serahkan langsung kepada Ketua Umum. Terima kasih, selamat pagi Pak Ferry. Kita akan menunggu dan juga menyaksikan seperti apa nanti rancangan 34 menteri yang akan menemani dalam kabinet kerja Jokowi dan juga Yusuf Kala untuk 5 tahun ke depan. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda di studio rekan-rekan. Baik, terima kasih Elverina Hidayat untuk informasinya. Oke, baik. Pak Dahlan Iskan sudah pamit untuk acara yang harus ditepati janji. Tapi sebelumnya komentar Mas Burhan terhadap tadi statement-statement soal BUMN ya. Ini tantangan ke depan termasuk juga kinerja BUMN yang merugi ke depannya. Apa tantangan Menteri Rini Sumarno ke depan? Ya mungkin nanti Bu Sri ya akan menambahkan jauh dari lebih sisi detail dari sisi ekonomi ya. Kalau dari sisi tapi dari sisi politik benar apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan ya. Jadi BUMN ini menjadi semacam insentif material, insentif ekonomi politik yang menarik banyak politisi untuk ikut memperebutkan kue di dalamnya. Kita tahu bahwa kepartean kita lama-kelamaan kan berubah menjadi sistem kartel. Nah, mengapa kartel? Karena sistem pendanaan partai kita lama-kelamaan tidak lagi mengandalkan dari sumbangan kader atau masyarakat. Jadi semakin banyak tergantung pada subsidi baik budgeter atau non budgeter dari negara. Nah, disitulah kaitannya antara politik dengan ekonomi ya. Karena sistem politik, sistem kita kalau di negara yang pakai sistem liberal itu kan urusan negara nggak sampai masuk ke wilayah BUMN itu menjadi couplingnya swasta. Tapi di kita itu banyak sekali BUMN yang memberikan insentif buat kalangan partai untuk masuk dan memperebutkan rente tadi. Jadi ini yang jadi persoalan serius saya kira yang tentu buat Jokowi harus memberikan semacam benteng kuat agar jangan sampai BUMN menjadi sapi perah buat kepentingan bukan hanya partai tapi juga mungkin kepentingan-kepentingan pihak ketiga yang pengen masuk ke sana. Oke. Nah, gitu. Baik, nanti kita akan dengarkan dari sisi ekonominya dari Ibu Sri, tapi kita harus kembali bergabung dengan Kartika ya. Ya, Kartika Oktaviana yang sekarang bersama dengan Anies Baswedan. Silakan, Vina. Ya, Sumi dan juga Rao, saat ini saya sedang bersama dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Anies Baswedan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Anies tadi sudah berangkat bersama dengan keluarga, bisa diceritakan lagi apa persiapannya, kemudian ini menjelang masuk mau gladi bersih sebentar lagi Pak Anies ya? Ya, jadi pagi kita sama keluarga di rumah, cuma anak-anak jadi nggak sekolah hari ini, karena ikut upacara, tidak ada yang khusus, kita sama seperti pagi-pagi yang lain, sarapan sama-sama, kemudian kita berangkat ke sini, dan iring-iringan ibu juga ikut, ibu saya, cuman masuknya dari pintu yang lain, jadi lebih harus nunggu dulu. Jadi ini sekarang sedang menunggu keluarga yang lain untuk tiba ya Pak ya? Ada anak saya satu lagi di mobil yang belakang, cuman nggak bisa masuk pintu yang sama, jadi harus muter. Mereka datang sini. Mungkin bisa diperkenalkan Pak keluarga yang sudah hadir di sini? Jadi ini istri saya, Ferry Farhati, kemudian yang bungsu namanya Ismail Hakim, terus ini Mikail Azizi, SMP kelas 3, yang ini masih TK. Pak, saya boleh bertanya kepada anaknya, boleh Pak ya? Boleh. Gimana perasaannya Bapak terpilih menjadi menteri, salah satunya yang concern soal pendidikan dasar dan menengah. Nah, bagaimana adik berpikiran soal ini? Sebetulnya ini bagus sih, menurut saya ini bagus. Terus saya senang untuk kayak saya. Ya. Mensupport begitu ya, mungkin Bapak akan lebih sibuk? Iya sih, bakal jarang ketemu, tapi ya nggak apa-apa. Sudah siap ya? Iya siap. Oke. Pak Anies mungkin sedikit sudahkah mengidentifikasi masalah Pak, untuk nanti juga kan nanti akan ada rapat kabinet, sudah ada identifikasi masalah yang dirumuskan? Ya udah banyak yang kita diskusikan, tapi nanti aja dah masalahnya sesudah ini semua selesai ya. Baik, silakan. Terima kasih banyak Pak Anies. Silakan bergabung dengan keluarga yang lain. Ya, dan pemirsa kami juga sudah bersama dengan Menteri Perindustrian Shalih Husin yang merupakan dari partai politik yaitu Partai Hanura. Nah, ini memang sedang berbincang dengan menteri-menteri yang lain bersama dengan Pak Anies. Mungkin sudah bisa berbincang bersama saya di sini, Pak Saleh. Halo, selamat siang Pak Saleh. Selamat sebelumnya.
Terima kasih, terima kasih. Pak Saleh, apakah ada persiapan khusus baik itu secara fisik maupun batin ini menjelang pelantikan akan mengusung misi untuk memperbaiki Indonesia bersama-sama? Ada persiapan khusus? Ya persiapan khusus sih nggak ada ya, biasa-biasa aja sih. Tapi ya kemarin seperti habis acara dari istana, saya langsung jadi panitia among tamu di resepsi. Malah dibilang, waduh ini menteri malah jadi panitia among tamu, nganterin tamu sana sini. Nah tentu satu ya kami tentu merasa bahagia dan sangat senang ya kami akan mengikuti proses yang dilakukan nanti di istana, yaitu pengambilan sumpah jabatan. Ya setelah itu ya kami langsung kerja, langsung rapat kabinet nanti jam 2. Nah kami juga belum tahu nanti serah terima jabatan dengan pejabat yang lama itu jam berapa, kami belum tahu, tapi nanti biasanya katanya dari Kesekjenan akan menghubungi kami untuk memberi informasi bahwa kapan untuk serah terima di kementerian. Pak, ini nanti jam 2 akan langsung rapat kabinet, kemudian langsung bekerja begitu ya. Betul. Apa yang pertama kali akan dilakukan di Kementerian Perindustrian, Pak Saleh? Ya tentu satu, kami memang kemarin diberikan arahan oleh Bapak Presiden bahwa para menteri tenang saja, programnya nanti dari Bapak Presiden, tinggal para menteri melaksanakan program yang diberikan. Jadi nanti hasilnya dari rapat kabinet nanti apa-apa saja program yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden. Jadi dari Bapak Presiden kemudian diarahkan kepada menteri, bukan dari menteri-menteri juga mengidentifikasi masalah dan program, tidak Pak? Pasti ada, tapi yang paling utama adalah ya program yang telah disiapkan oleh Bapak Presiden, dan inilah yang harus dilaksanakan. Dan kemarin briefing dari Bapak Presiden adalah para menteri hanya melaksanakan program dari saya. Itu. Pak, ini kan salah satu yang menjadi komitmen juga Pak Joko Widodo adalah bahwa siapapun yang berasal dari partai politik melepaskan atribut atau jabatan parpol. Sudah siap, Pak? Ya saya kira nggak ada masalah, tentu kan memang kalau itu keputusannya tentu ya kami pasti nonaktif di partai. Maka itu nanti kami lihat nanti di rapat kabinet seperti apa. Dan apapun yang diperintahkan oleh Bapak Presiden pasti kami siap untuk melaksanakannya. Baik, terima kasih Pak Saleh. Silakan untuk masuk ke wilayah nanti akan mau gladi bersih, dan pemirsa memang masih terus berlangsung di mana kita bisa lihat di sekitar Istana Negara ini para menteri sudah mulai berdatangan, dan kami masih menunggu Wakil Presiden Yusuf Kala yang akan segera tiba, sudah berangkat dari kediamannya. Dan ya, kami juga sudah melihat ada Menteri Peranan Wanita. Ya, Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Yambise yang saat ini memang sedang diwawancara oleh sejumlah awak media. Apakah kita bisa berbincang bersama dengan Ibu Yohana? Iya. Ibu Yohana, boleh saya wawancara sebentar? Ini sedang live di Metro TV. Bisa wawancara sebentar Ibu Yohana? Iya, Ibu. Sebentar saja di sini kameranya, Ibu. Ini siapa saja yang dibawa serta keluarga? Apakah dari Papua? Siapa saja yang dibawa untuk ikut pelantikan ini? Ini keluarga, adik saya, ada orang tua. Ada orang tua saya, bapak saya. Ya, adik saya, ada adik-adik dari kampung datang. Jauh-jauh datang ya? Manokwari, dari Jayapura. Iya. Ibu, ada persiapan khusus yang dilakukan untuk pelantikan ini? Saya pikir tidak ada persiapan apa-apa, hanya persiapan mental aja. Ya udah siap untuk pelantikan. Ya, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo, kerja. Jadi begitu pelantikan langsung siap rapat kabinet, langsung kerja, Ibu. Sudah dipersiapkan apa yang akan dikerjakan? Sudah, nanti lewat sidang kabinet kita akan persiapkan itu dan siap bekerja keras dengan Pak Presiden. Ibu melihat apa yang menjadi tantangan Indonesia ke depan dalam hal peranan wanita dan juga perlindungan anak? Sudah diidentifikasikah Ibu masalah-masalah yang ada di Indonesia ini? Masih belum, karena saya rencana akan membuat pemetaan dulu, baseline survei untuk melihat masalah-masalah apa saja yang terjadi di Indonesia. Nanti apa diskusi dengan Ibu Agung Gumilar lagi untuk mencari lebih banyak tentang itu, dan hasil survei itu yang menentukan target saya ke depan. Untuk transfer ilmu begitu ya Bu ya? Ya, transfer ilmu, banyak hal yang dibuat. Baik, terima kasih banyak Ibu, silakan melanjutkan untuk ke istana dan bersiap-siap untuk gladi bersih ya Bu ya, silakan. Ya. Dan pemirsa, kami memang suasananya di sini riuh sekali dengan kehadiran para menteri yang ada di sini. Kami juga awak media berupaya untuk mewawancarai satu demi satu para menteri yang sudah hadir di sini.
Dan kami sudah bersama dengan Pak Hanif Dakiri juga. Pak Hanif? Ya, Pak Hanif, selamat siang. Apa kabar Pak Hanif? Selamat sudah terpilih menjadi salah satu menteri yang mengisi kabinet kerja. Mohon maaf Pak, di sebelah sini. Pak, ada persiapan khususkah untuk menjelang pelantikan? Tidak ada? Tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus ya? Tidak ada yang khusus. Tapi sudahkah ini tantangan yang besar begitu ya dalam hal ketenaga kerjaan gitu? Apa saja yang sudah diidentifikasi Pak Hanif? Belum, saya terus terang belum bisa bicara banyak soal itu. Saya masih tunggu arahan Presiden hari ini dan baru dari sana kita akan bisa mulai melangkah. Yang pasti bahwa orientasi dari kabinet hari ini yang pertama kami semua ini adalah tim yang akan membantu mensukseskan kinerja dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua orientasi dasarnya adalah kerja. Jadi segera setelah kita menerima arahan Pak Presiden kita akan segera kerja. Ya, baik. Apakah masalah seperti tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri begitu itu menjadi masalah utama yang akan diprioritaskan? Ya saya kira kalau dilihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya pasti karena ketenaga kerjaan kita ini yang basis salah satu persoalan utamanya di sana. Saya kira itu pasti juga akan menjadi salah satu perhatian utama juga. Baik, terima kasih banyak Pak Hanif. Silahkan berlanjut lagi. Dan berikutnya ada menteri yang sudah hadir juga, Ibu Retno Lestari Sari Marsudi. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang. Selamat sekali lagi Ibu terpilih menjadi Menteri Luar Negeri. Ibu, sudah adakah yang dilakukan? Apakah sudah ada masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi untuk dipecahkan? Jadi kemarin kan baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden mengenai penunjukan kami ini sebagai menteri, dan sejak tadi pagi pukul 7 saya sudah melakukan pertemuan dengan tim saya, tim-tim Kemlu untuk mengidentifikasi atau memberikan lebih banyak. Saya at the listening mood karena saya ingin mendengarkan apa yang sedang dipersiapkan teman-teman, apa tantangan kita dan sebagainya. Karena untuk hari ini akan ada rapat kabinet yang pertama, di situ Presiden akan menyampaikan program kerja untuk pemerintahan saat ini. Dan setelah itu kita semua para menteri diminta untuk segera kembali kepada kementerian masing-masing dan langsung bekerja. Oleh karena itu nanti pada pukul 4 saya kembali ke Kemlu dan kulon nuwun lagi karena saya berada kembali lagi. Karena saya sudah hampir 3 tahun berada di Belanda, saya ingin menyapa tim saya karena tim saya merupakan modal besar buat saya. Saya tidak akan mungkin bisa bekerja dengan tim saya. Dan setelah itu pada pukul 5 nanti kita akan langsung melakukan rapim. Jadi saya kira hari pertama ini akan menjadi hari yang sangat panjang buat kami ini. Ibu sebagai Menteri Luar Negeri pertama yang perempuan, Ibu ada kesan tertentu yang dirasakan dengan keberadaan ini? Mungkin karena tanggung jawabnya yang besar sehingga kesan-kesan seperti itu jadi menjadi tidak terlalu terasa. Jadi begitu kemarin diumumkan oleh Presiden, yang ada di bayangan kita itu sudah kerja. Bagaimana kita persiapan sebaik mungkin, dan buat saya yang penting buat saya adalah niatan saya baik. Kerja dengan hati yang bersih dan kita bekerja dengan hati. Jadi insya Allah kalau kita bekerja dengan hati, dengan niatan yang baik untuk rakyat, mudah-mudahan dan saya yakin Allah akan melindungi kita, dan tentunya kita tidak mungkin bekerja menjalankan politik luar negeri ini sendiri oleh Kemlu. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon sekali dukungan dan kerjasamanya dari semua stakeholders, karena kita punya tujuan yang sama untuk menyejahterakan rakyat dan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Ini didengar oleh warga atau rakyat Indonesia keseluruhan yang sedang menyaksikan saat ini ya Ibu. Tapi pesan Pak Joko Widodo juga antara lain selain representasi dari Indonesia tidak hanya sebagai dalam hal misi diplomasi tapi juga misi perdagangan. Nah, bagaimana untuk menggarisbawahi misi ini? Ya, jadi saya kira ke depan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan juga oleh pemerintahan yang dulu, tetapi ini akan menjadi lebih obvious, sehingga kita akan lebih detail diplomasi ekonomi semacam apa yang akan bisa mendukung upaya kita untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih mandiri. Jadi kita sudah punya bayangan akan kemana, tetapi for sure diplomasi ekonomi akan menjadi
prioritas utama dalam diplomasi kita ke depan. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon dukungannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno. Silakan untuk bersiap-siap gladi bersih. Dan pemirsa, itu dia tadi gambaran wawancara saya dengan sejumlah menteri yang memang sudah tiba di Istana Negara ini. Rencananya para menteri akan melaksanakan gladi bersih terlebih dahulu. Baru pada akhirnya pelantikan akan berlangsung pada 11.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan Istana Negara Jalan Veteran. Kembali ke studio bersama Sumi dan Ralf, silakan. Ya baik, terima kasih Kartika untuk informasinya. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa menarik menteri-menteri lain untuk diwawancara juga. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita harus jeda dulu. Kami masih akan kembali.